Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Trisandika Jaya Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman web 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal Rivaldi, NPM 2075356 dari kelas MI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas besar saya di mata kuliah pemrograman web 2. Langsung saja ke pembahasannya, di mana pada tugas besar pemrograman web 2 yaitu ada studi kasus sistem laundry. Adapun deskripsi dari studi kasus sistem laundry pada kali ini yaitu di mana sistem laundry merupakan aplikasi manajemen proses bisnis di sebuah laundry. Sistem laundry ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan juga framework CSS yaitu Bootstrap. Dan juga konsep pengembangan dari sistem laundry ini bisa kita gunakan OOP yaitu Object Oriented Programming atau boleh juga dikombinasikan dengan prosedural. Adapun proses-proses yang ada di dalam sistem laundry ini, yang pertama yang ada outlet, kedua ada paket, ketiga ada pengguna, keempat ada pelanggan, kelima ada transportasi, dan keenam ada laporan. Setelah mengetahui dari deskripsi dari studi kasus kita kali ini, kita akan bahas dari desain basis data dari sistem laundry yang akan kita buat. Di mana dalam sistem basis data sistem laundry yang akan kita buat ini terdapat beberapa tabel, di mana seperti tabel paket, tabel outlet, tabel user, tabel member, tabel transaksi, dan juga detail transaksi. Di mana masing-masing tabel ini berrelasi satu dengan lainnya. Nah, di tabel-tabel inilah nanti data-data akan disimpan. Seperti user itu akan disimpan di tabel user, begitupun untuk tabel-tabel lainnya. Nah, setelah kita mengetahui desain basis datanya, kita langsung bahas ke user role dari sistem laundry yang akan kita buat. Di sini dibuatkan yaitu ada 3 pengguna yang akan menggunakan sistem kita yang akan kita buat ini. Pertama ada kasir, kedua ada owner, dan ketiga ada admin. Di mana masing-masing pengguna ini ataupun masing-masing user ini memiliki role ataupun aturannya masing-masing. Di mana seperti kasir itu hanya bisa dapat mengakses menu pelanggan, menu transaksi, dan juga menu laporan. Sedangkan untuk owner itu hanya bisa mengakses menu laporan, dan admin itu bisa mengakses semua menu, mulai dari menu outlet, menu paket, menu pengguna, menu pelanggan, menu transaksi, dan juga menu laporan. Itu admin bisa mengakses dan juga bisa mengelolanya. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu deskripsi dari sistem laundry yang akan kita buat, kemudian kita sudah mengetahui desain basis datanya, kemudian kita juga sudah mengetahui user role dari masing-masing user dalam sistem laundry ini. Langsung saja saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya tentang sistem laundry yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan juga dengan bantuan framework Bootstrap agar tampilannya lebih menarik. Di sini silakan yang belum mempunyai aplikasi SAMVP langsung saja diinstal. Kemudian setelah menginstal aplikasi SAMVP langsung saja dijalankan. Sini saya stop dulu. Nah, jika sudah dibuka aplikasi SAMVP kita start sampai berubah warna menjadi hijau. Kemudian kita start. Setelah kita start dan sudah berwarna hijau, tandanya sudah statusnya sudah aktif berjalan. Kita coba masuk ke kita kecilkan dulu. Oke, kita pinggirkan sini. Kita masuk saja langsung ke browser, ataupun kalau teman-teman punya browser lain bisa. Di sini saya menggunakan browser yaitu Google Chrome. Ini teman-teman bisa langsung mengetikkan localhost php my localhost php my admin. Kita masuk setting dulu database untuk sistem laundry yang akan kita buat. Sini silahkan ditunggu. Nah, jika sudah berhasil masuk, maka akan muncul tampilan dari php my admin. Nah, di sini kita diwajibkan untuk membuat database untuk sistem laundry yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama Go Laundry, di mana dalam sistem laundry yang saya buat ini saya namai aplikasi dari sistem laundry tersebut dengan nama Go Laundry.
Jadi saya membuat nama database-nya dengan nama Go Laundry. Nah, di dalam database ini saya sudah membuat tabel-tabel yang dimana untuk menyimpan data dari masing-masing kegiatan yang ada di sistem Go Laundry itu, seperti detail transaksi. Di sini sudah saya buatkan tabelnya. Kemudian di sini ada outlet juga sudah saya buatkan sampai dengan user. Nah, untuk user sendiri di sini saya sudah membuatkan satu user, yaitu saya sendiri, M. Iqbal Rivaldi. Nah, di sini dengan nama username-nya admin, role-nya sebagai admin. Ini passwordnya sudah saya hash, yaitu passwordnya admin. Ketika di hash maka akan tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum membuat database-nya, silahkan buat database-nya dengan klik new. Nah, di sini buat saja nama database-nya. Kemudian, jika sudah berhasil buat database-nya, teman-teman bisa membuat tabelnya seperti ini. Nah, adapun penjelasan dari database-nya, yaitu di mana kita sudah berhasil membuat satu database, yaitu nama Go Laundry, dan juga membuat beberapa tabel sesuai dengan soal untuk menyimpan data dari sistem laundry yang akan kita buat. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat kode programnya, di mana sudah saya simpan dalam folder Go Laundry. Sini sudah saya buat. Nah, untuk folder Go Laundry ini sendiri saya simpan di folder sampp, di htdocs. Kemudian saya simpan di folder vw. Nah, di sini saya simpan folder Go Laundry, di mana folder ini menyimpan kode-kode program yang sudah saya buat. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman bisa masuk ke localhost untuk melihat hasil dari sistem laundry yang sudah kita buat. Masuk ke localhost, sini kita klikkan pw Go Laundry. Mengapa Go Laundry? pw strips Go Laundry ini sesuai dengan alamat directory yang sudah kita buat, yaitu pw ini Go Laundry. Jadi kita sesuaikan saja. Dan kita enter. Nah, jika sudah enter, maka akan muncul tampilan dari sistem loginnya. Sini saya membuat sistem loginnya, di mana karena sistem laundry yang saya buat ini saya namakan Go Laundry, karena saya terinspirasi dari Gojek, jadi saya beri nama Go Laundry. Nah, di sini saya sudah tempatkan logonya, di sini berupa dengan form untuk login, ada juga tampilan dari loginnya. Nah, untuk di sini karena kita baru mempunyai satu user, yaitu nama saya, yaitu usernya yaitu saya, dengan username untuk login itu admin, dan passwordnya ini juga admin. Dan kita coba login dengan mengetikkan admin. Sini kita ketikkan juga admin. Nah, sini sudah admin. Kita pengen mencoba tes atau kan jika kita bukan buat admin, apakah dia bisa masuk. Ini saya bukan menuliskan admin, saya akan mencoba coba. Nah, kalau passwordnya salah, maka dia akan memberitahu pesan bahwa username atau passwordnya salah. Namun jika benar seperti ini, saya ketikkan admin juga, maka dia akan masuk ke dalam admin dari sistem laundry tersebut. Nah, inilah dia tampilan dari beranda admin yang sudah saya buat, di mana sesuai dengan role tadi, di mana admin ini bisa mengakses semua menu yang tersedia. Di sini bisa kita lihat bersama, admin bisa mengakses menu outlet, menu paket, menu pengguna, menu pelanggan, menu transaksi, menu laporan, itu admin bisa mengelolanya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil login ke menu ataupun login sebagai admin, kita akan mencoba membuat ataupun menambah pengguna dari sistem laundry kita. Sini saya akan mencoba menambah pengguna. Di sini saya nambah pengguna, yaitu Grandis ya, kita buat Grandis. Kemudian untuk username kita kasih saja kasir. Kemudian untuk password kita kasih nama juga kasir. Nah, di sini kita pilih role yaitu sebagai kasir. Nah, di sini pilih outlet jika bersatu sebagai kasir. Nah, di sini belum ada ya outletnya. Kita buat terlebih dahulu outlet untuk mempermudah kita dalam mengisi role kasir. Di sini kita tambah dulu outlet. Ini
karena saya sudah membuat sebelumnya. Maka akan ada history dari data yang sudah saya isi sebelumnya. Nomor teleponnya silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan saja. Dan jika sudah, kita bisa pilih reset ulang. Nah, kita coba untuk fitur reset ulang. Nah, datanya akan terhapus. Kita isi lagi alamat Bukit Kemuning. Kemudian untuk nomor telepon bisa teman-teman sesuaikan saja. Kita simpan datanya. Nah, maka akan muncul tampilan di sini. Kita sudah punya satu outlet, yaitu outlet di Go Laundry cabang Bukit Kemuning. Dan kita tambah pengguna. Sini kita kasih lagi Grandis. Nah, username-nya sebagai kasir. Kemudian password untuk loginnya kita kasih juga kasir. Jadi kasir-kasir ya ketika ingin login. Dan kita role-nya kita pilih kasir. Ini cabangnya karena cuma baru satu kita buat, kita pilih saja cabang Bukit Kemuning. Kita pilih simpan data. Nah, berhasil. Dan kita tambah lagi pengguna. Pilih Lucy Alvarisa. Dengan username-nya kita buat sebagai owner. Passwordnya juga kita ownerkan saja. Ini sebagai kita buat sebagai owner untuk cabang Bukit Kemuning. Kita simpan. Nah, kita sudah berhasil menambah pengguna dari sistem laundry kita, di mana sudah ada 3 pengguna, yaitu admin, owner, dan juga kasir. Di mana admin bisa mengelola semua menu, sedangkan untuk kasir itu hanya beberapa menu saja seperti transaksi, laporan ke pelanggan, dan owner itu hanya bisa mengelola laporan ataupun melihat menu laporan saja. Baiklah, di sini kita sudah berhasil menambahkan beberapa pengguna. Langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan paket terlebih dahulu. Sini kita coba beri nama paket kilat saja, kiloan ya. Kita buat, bisa kita pilih ini sesuai dengan kebutuhan. Sini saya pilih kiloan saja. Harganya saya buat 150.000 untuk pilih outlet Bukit Kemuning. Nah, sudah tersimpan paketnya. Kita sudah berhasil mengisi menu outlet. Kita sudah berhasil mengisi menu paket. Menu pengguna sudah kita tambahkan. Nah, untuk pelanggan. Nah, pelanggan ini untuk di sisi admin akan saya coba kosongkan saja. Saya akan mencoba mengisinya di menu ataupun di role kasir nantinya. Dimana saya akan mencoba mengisi data pelanggan transaksi itu di menu kasir ataupun di role user kasir. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 pengguna. Dimana sini kita coba edit namanya. Sini karena namanya tidak sesuai. Sini ada pilih warna hijau itu edit. Kita edit saja namanya, ini kebanyakan. Dan kita simpan datanya. Sudah kita simpan datanya, kita akan masuk sebagai kasir. Dimana di sini saya sebagai admin dan saya coba keluar. Nah, kita masukkan user yaitu admin. Nah, jika lupa kita bisa lihat di sini yaitu username-nya kasir. Untuk role kasir ini passwordnya juga tadi kasir. Kita coba login sebagai kasir. Ini juga sebagai kasir. Dan kita coba masuk. Kasir. Oke, kita coba di admin, kita coba ganti dulu passwordnya di pengguna kasir. Ini kita edit password kasir sebagai kasir. Oke, kita simpan. Kita coba masuk sebagai kasir, password juga kasir. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk di role usernya kasir, di mana kasir hanya bisa melihat atau mengelola yaitu menu transaksi, menu pelanggan, dan juga menu laporan sesuai dengan role yang sudah ditentukan. Di sini menu transaksi di sini masih kosong ataupun tidak ada karena belum melakukan transaksi. Untuk pelanggan juga masih kosong, untuk menu laporan juga masih kosong. Nah, kita coba untuk tambah pelanggan. Di sini kita tambah pelanggan, untuk nomor ini kita isi saja. Sesuaikan nama pelanggan, di sini saya buat
kasih namanya Aulia Fitri. Oke, alamat pelanggannya di Bukit Kuning. Oke, untuk nomor handphone bisa disesuaikan saja. Untuk jenis kelamin itu saya kasih perempuan. Sini kita simpan data. Nah, sudah ada pelanggan satu di sini. Kemudian kita coba untuk masuk ke transaksi, karena sudah ada pelanggan satu, kita masuk ke transaksi. Nah, di menu transaksi ini belum tersedia, kita bisa pilih tambah terlebih dahulu transaksinya. Nah, di sini sudah ada nama pelanggan sesuai dengan sudah kita inputkan di menu pelanggan, sudah tersedia, kita pilih saja. Nah, untuk pilih di sini akan keluar dari kode invoice outlet tempat dia melakukan laundry, kemudian ada pelanggan, nama pelanggannya, ada paket yang tersedia ataupun yang dia pilih. Nah, untuk jumlahnya kita sesuaikan saja, biaya tambahan kita kosongkan, diskon kita kasih saja 10%. Oke, pajak kosong mungkin kita simpan. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini, pesanan atas Aulia Fitri bisa disimpan, kode inputnya sekian dengan total pembayaran yaitu Rp300.000. Dan kita kembali ke menu utama. Nah, di sini dengan status pembayaran itu belum dibayar. Nah, untuk agar bisa merubah status pembayaran ini menjadi lunas ataupun berhasil dibayar, kita bisa pilih yang namanya konfirmasi pembayaran. Ini kita klik saja. Nah, di sini statusnya masih baru, kita pilih pelanggannya. Nah, di sini total bayar yang harus dibayar itu Rp300.000 dengan nama pelanggan yaitu Aulia Fitri. Kita coba masukkan uangnya. Dia membayar sekitar Rp400.000. Kita coba. Dia membayar uang sebanyak Rp400.000. Maka akan mengeluarkan kembalian yaitu Rp100.000. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, status pembayarannya sudah berhasil dibayar. Nah, di sini bisa kita lihat juga detail di sini. Nah, jika sudah status transaksi sudah berhasil dibayar, maka dia akan keluar informasi dibayar. Untuk keterangannya sudah selesai. Nah, jika si pelanggan sudah mengambil laundry-nya ataupun barangnya, kita bisa rubah juga di sini. Status transaksi sudah selesai ataupun diambil. Dan kita pilih ubah. Nah, sudah berhasil. Jadi untuk proses transaksi dari sistem laundry-nya sudah berhasil. Mana untuk transaksinya sudah muncul di sini, dan untuk pelanggan sudah ada. Sini untuk menu laporan secara otomatis akan muncul sesuai dengan transaksi yang sudah dilakukan. Sini karena kita cuma melakukan satu transaksi dengan total sesuai dengan transaksi di menu transaksi yaitu Rp300.000, di menu laporan dia akan muncul yaitu sebesar Rp300.000 untuk bulan ini, minggu ini, tahun ini. Dengan jumlah transaksi 1 untuk nama paket kilan. Nah, inilah dia role dari si kasir, di mana dia cuma bisa mengelola 3 menu transaksi, pelanggan, dan juga laporan, di mana kita sudah berhasil mencoba melakukan transaksi melalui user role dari kasir. Selanjutnya kita coba masuk dari user role si owner, yaitu pemilik dari laundry. Nah, di sini untuk kita lihat role-nya, untuk si owner itu hanya bisa mengakses menu laporan, dia cuma bisa melihat menu laporan. Nah, di sini kita sudah mempunyai pengguna ataupun user owner dengan passwordnya owner. Kita coba masuk saja sebagai owner, login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke menu ataupun user role dari owner, di mana owner ini hanya bisa mengakses menu laporan. Jadi dia hanya bisa melihat beranda, dia bisa mengetahui di outlet, kemudian pelanggan, transaksi yang dilakukan. Sini 4. Kenapa? Karena kita di presentasi ini, sebelum presentasi ini sudah saya coba, di mana saya sudah melakukan 3 kali transaksi, maka dia terbaca 4 karena sebelum presentasi saya sudah mencoba melakukan transaksi, kemudian saya coba lagi sekali, menjadi totalnya 4. Kemudian untuk menu laporan, di sini dia akan muncul laporan dari sistem laundry yang sudah kita buat, di mana untuk nama pelanggan ataupun nama paket, ini jumlah transaksi dan juga tanggal registrasi beserta dengan total pembayarannya. Nah, itulah dia tadi
user role dari user, di mana user role dari owner, di mana owner hanya bisa mengakses dan mengelola menu laporan. Dan kita balik ke menu admin, kita coba lihat laporan dari menu admin. Nah, di sini kita lihat untuk pelanggan secara otomatis sudah tersimpan juga di sisi admin. Admin juga bisa melihatnya, transaksi juga berikut juga dengan laporannya, di mana si admin bisa melihat laporan dari sistem laundry yang sudah dibuat, dimana walaupun sebelumnya tadi dari sisi role kasir yang mengelola ketika ada transaksi, tapi admin juga bisa melihat data tersebut ataupun laporan dari kegiatan laundry-nya. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai sistem laundry yang saya beri nama GoLaundry pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.